bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian Markus pasal 9 ayat 47. Tema renungan kita, melihat dengan benar. Melihat dengan benar. Saudara-saudara, betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan mata, sehingga kita dapat melihat alam semesta yang indah, melihat warna-warni yang menyegarkan, dan melihat manusia satu dengan yang lain di dalam kekaguman. Kekaguman demi kekaguman selalu muncul melalui penglihatan kita. Segala ciptaan hendak menceritakan kemuliaan Tuhan. Namun sayang, karena ternyata tidak semua manusia dapat melihat dengan benar. Terlepas bahwa ada yang buta secara fisik. Tetapi yang saya maksudkan, bahwa banyak orang menyalahgunakan mata untuk hal yang tidak benar. Tentu itu adalah dampak dari dosa. Namun sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, hidup kita sudah dibarui, hendaklah kita melihat dengan cara pandang yang benar. Dengan cara pandang Tuhan. Pertama, jangan melihat hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, namun tidak semua berguna. Ketika kita menyaksikan televisi atau video, tidak semua itu membangun. Maka terhadap tontonan yang merusak, kita harus menutup mata. Perhatikan, untuk apa memboroskan waktu, uang, dan tenaga untuk sesuatu yang tidak berguna? Hal itu sangat merugikan. Mazmur 119 ayat 37 berkata, lalukanlah matamu dari melihat daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang mengarahkan langkah kita. Namun juga harus ada komitmen untuk menjaga mata kita terhadap hal-hal yang hampa. Kedua, hati-hati dengan keinginan mata. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan mata akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ingat kisah Daud yang jatuh ke dalam dosa perzinahan karena jatuh dalam keinginan mata, yang akhirnya menimbulkan korban jiwa, yaitu Uria. Betapa sadisnya dosa itu. Ada ungkapan dari mata turun ke hati. Awalnya hanya melihat, lama-lama sudah join dalam dosa. Ada orang yang jatuh dalam dosa karena tidak tahan melihat uang, seperti Ananias dan Safira. Hati-hati, uang bisa membuat kita lupa diri atau lupa Tuhan, sehingga menghalalkan segala cara. Markus 9 ayat 47 yang tadi kita baca itu menjadi peringatan keras. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa apapun, termasuk keinginan mata yang menjerumuskan bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain juga. Ketiga, melihat dengan cara Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala. Kita perlu melihat dengan cara Tuhan. Kita tidak berfokus kepada diri sendiri. Ketika Yosua dan Kaleb diutus untuk mengintai Kanaan, mereka melihat bahwa di sana ada banyak musuh, akan tetapi mereka tidak fokus kepada musuh. Mereka tetap fokus kepada Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan kita maha besar, musuh itu kecil. Inilah cara pandang yang sudah diubahkan. Saudara, kita bisa melihat dengan benar jika hidup kita sudah dibaharui di dalam Tuhan. Hidup dan pikiran kita sudah diterangi oleh firman Tuhan dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Kita akan mampu melihat apa yang benar dan berguna bagi kita serta memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat melihat dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman. Kami memohon supaya Tuhan kuduskan penglihatan kami,
kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melihat dengan cara yang benar, melihat dengan cara pandang Tuhan, sehingga dengan demikian kami tidak terjerumus ke dalam dosa keinginan mata. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memimpin setiap langkah kami, bahkan mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Hatiku